Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web lanjut. Kali ini kita akan membahas mengenai database. Tentu saja pembahasan database pada kali ini tidak terlalu fundamental karena pembahasan database di mata kuliah pemrograman web lanjut merupakan implementasi database pada sebuah bahasa pemrograman. Baik, kita akan mulai. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan database itu sendiri, ada baiknya kita mereview sedikit mengenai konsep dari website dinamis. Namanya saja website dinamis, begitu ya. Maka akan ada perubahan ketika website tersebut dijalankan atau digunakan. Perubahan bukan dari sisi layout atau tampilannya, melainkan dari sisi datanya. Ya, seorang user ketika mengakses sebuah website dinamis ini tentu saja akan mengakses sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Bagaimana user 1 mungkin mengakses halaman pertama, user 2 kemudian melakukan insert data, user ketiga mungkin melakukan perubahan data. Yang berarti data-data pada website tersebut dapat diakses, dapat dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing usernya. Lalu bagaimana itu dapat bekerja? Oke, next. Ya, di sini masing-masing user akan mengakses server yang sama kalau itu memang alamatnya sama begitu ya. Tentu saja di dalam server ini akan ada file-file, ya namanya juga website terdiri dari banyak site gitu ya. Ada file-file mungkin ya PHP, HTML dan seterusnya yang kemudian akan ditampilkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Tetapi tentu saja tidak hanya file PHP saja seperti yang tadi sudah dibilang karena user bisa melakukan manipulasi data, maka ada data yang tersimpan di dalam server ini. Data tersebut tersimpan di dalam sebuah tempat, begitu, di dalam sebuah tempat, ya kurang lebih gambarnya seperti ini ya, di dalam sebuah tempat yang data tersebut dapat diakses, dapat dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing usernya. Yang kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya di sini halaman-halaman website yang akan menampilkan ya, data sesuai dengan kebutuhannya ini akan mengakses ke server yang di dalam server itu terdapat sebuah database. Nah, di dalam database itu sendiri terdapat data yang data-data ini akan ditampilkan ke masing-masing halaman sesuai dengan permintaan dari si usernya. Lalu bagaimana user dapat mengakses data tersebut atau bagaimana data tersebut dapat disimpan atau bagaimana sih cara kita membuat data itu bisa tersimpan di dalam server? Tentu saja kita akan mulai membahas mengenai database itu sendiri, konsep database itu sendiri dan bagaimana database itu dibuat. Oke, next. Ya, ini dia database. Database itu apa sih begitu? Database itu adalah kalau kita bisa gambarkan di dalam database itu ada sekumpulan data. Apakah cuma satu jenis data saja? Tidak. Bisa jadi ada beberapa database yang terkumpul atau tersimpan di dalam satu server. Kemudian di setiap database itu sendiri akan tersimpan banyak macam data. Tidak hanya satu data, tetapi banyak macam data begitu. Yang data-data tersebut saling memiliki keterkaitan dan hubungan. Sehingga kalau memiliki keterkaitan dan hubungan, kita bisa melakukan aksi terhadap data-data yang ada yang memiliki keterkaitan dan hubungan tadi, sehingga data-data yang ada bisa kita tampilkan secara bersama-sama begitu, kita bisa olah dan kita juga bisa organisir. Nah, kurang lebih seperti itu dan diorganisirnya juga bisa secara bersama-sama. Selanjutnya bagaimana cara kita melakukan itu semua begitu kan? Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana itu dilakukan, kita akan sedikit menguraikan apa sih yang ada di dalam database. Jadi, yang ada di dalam database tadi mungkin penggambarannya kurang lebih seperti ini, ada tong begitu ya, ada tong. Ini berarti ada satu database. Nah, di dalam database ini terdiri dari tabel. Di tiap tabel
Ibaratkan ketika kita membuat sebuah data di Excel begitu, kalau kita punya data di Excel, maka di sini kita punya kolom-kolom begitu ya. Ini mungkin nomor, ini mungkin nama, ini mungkin NIM, dan seterusnya. Ya, ini tabel di Excel misalkan. Nah, di database juga seperti itu. Ketika ada sebuah tabel, maka di dalam tabel ini juga terdiri dari field atau kolom. Kolomnya ada apa saja? Ya, tergantung dengan kebutuhannya. Kemudian di dalam tabel juga ada yang namanya baris atau record atau datanya begitu ya. Sehingga di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya, selanjutnya tiap-tiap kolom tentu saja tiap-tiap kolom ini akan menyimpan record begitu ya. Yang masing-masing kolom atau masing-masing field menyimpan record dengan tipe data yang berbeda-beda. Misalkan kalau ini fieldnya atau kolomnya adalah nomor berarti integer. Kalau itu memang nama berarti varchar. Kalau NIM kita bisa simpan di varchar atau char dan seterusnya. Sehingga ketika kita membuat sebuah tabel di dalam database, selain kita mendeklarasikan kolomnya, kita juga harus men-setting tipe datanya apa. Nah, ini sedikit berbeda dengan PHP kemarin ya. Ketika kita membuat sebuah variabel di PHP, ya sudah, tipe datanya tidak perlu kita jelaskan karena si interpreter PHP akan dapat menganalisis itu dan menginterpretasikannya. Tetapi kalau di database, kita harus men-setting tipe datanya seperti apa. Oke, kembali lagi di sini tadi database. Nah, apakah kemudian di database ini hanya ada satu tabel? Tentu saja tidak. Tabel ini berada di dalam database dan tidak hanya satu tabel. Bisa jadi ada tabel-tabel yang lain. Begitu. Bisa jadi ada tabel-tabel yang juga tersimpan di database tadi. Kan tadi konsepnya adalah saling memiliki keterkaitan dan hubungan. Sehingga tabel-tabel yang ada di dalam satu database ini tentu saja memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang sebelumnya tadi kita membahas ada apa sih di dalam database. Sekarang kita akan membahas mengenai DBMS. Apa itu DBMS? DBMS ya kepanjangannya adalah Database Management System. Lalu apa sih Database Management System itu sendiri gitu ya? Namanya adalah Sistem Manajemen Database. Maka DBMS ini dapat dikatakan sebagai sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola atau mengorganisir data. Pentingnya apa? Atau kenapa kita harus tahu yang namanya DBMS? Atau emang iya kita harus menggunakan DBMS ini? Tentu saja gitu ya. Namanya juga Sistem Manajemen Database. Kita bisa mengolah database, bisa menambahkan tabel, bisa mengubah data, dan seterusnya dengan bantuan si DBMS ini sendiri. Tujuannya yaitu tadi kita bisa mengolah data, mengorganisir data agar mengakses data menjadi lebih mudah, menghemat ruang penyimpanan, dan seterusnya. Itu guna dari DBMS. Nah, macam-macam DBMS sendiri ada banyak gitu ya. Ada SQL Server, ini biasanya digunakan untuk model data yang sangat besar sekali, membutuhkan pengorganisiran yang secara besar. Ini miliknya Microsoft begitu ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar menggunakan ini. Yang kedua adalah MySQL, dan ini sering sekali digunakan karena kalau MySQL ini free ya. Oracle juga seperti itu, ini miliknya si Oracle. Biasanya juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kemudian ada lagi Firebird gitu ya. Nah, tetapi yang nanti akan kita gunakan di sini adalah si MySQL ini. Kenapa MySQL? Beberapa alasan adalah ya dia gratis, free, kita bisa gunakan begitu. Dan kemudian karena kita menggunakan PHP sangat nyaman sekali atau sangat enak sekali ketika kita menggunakan MySQL. Karena kita sudah menginstal Exam ya, di dalam Exam itu sudah ada si MySQL ini. Begitu kurang lebih. Ya, selanjutnya adalah SQL atau Structure Query Language. Apa sih SQL? Nah, tadi ada DBMS, ada SQL. Kalau DBMS tadi adalah perangkat lunaknya, begitu. Kalau SQL itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam sebuah database relasional. Ternyata tidak hanya bahasa pemrograman, tetapi di database sendiri itu juga ada bahasanya.
SQL itu berisi perintah yang digunakan untuk mendefinisikan atau juga untuk memanipulasikan data. Karena di database sendiri itu kita bisa mendeskripsikan bisa mendefinisikan, kemudian data yang ada bisa kita manipulasi, entah itu di insert, entah itu di delete, atau mungkin di update begitu. Perintah ini sering disebut sebagai query. Oke, next. Nah, perintah SQL, di SQL sendiri ada beberapa perintah. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Nah, di sini ya kuncinya, Data Definition Language. Namanya juga definition, maka di sini digunakan untuk mendefinisikan sebuah objek di database atau tabel. Tadi kalau kita gambarkan begitu ya, di sini ada sebuah database. Berarti ada sebuah objek yang sebelumnya itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Ketika kita mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah objek ini, dari yang awalnya belum ada tong atau database begitu, sampai kemudian menjadi ada, kita menggunakan si DDL ini. Dengan apa? Nah, ada beberapa perintahnya, ada create, ada alter, ada rename, dan ada drop. Untuk membuat objek database, kita bisa menggunakan create database. Kemudian, selain database, tadi kan database, di dalam database ada tabel-tabel begitu ya. Nah, tabel-tabel ini kan kita belum bisa menginsertkan data di dalam tabel kalau tabelnya ini belum ada begitu. Maka untuk membuat tabel ini ada, ya kita harus mendefinisikan objek tabel ini dengan lagi-lagi create. Ketika membuat create, di sini database, ya kita create database, kita kasih nama, misalkan database create PWL begitu. Maka database ini namanya adalah PWL. Kemudian kita create lagi sebuah tabel, misalkan tabel mahasiswa begitu. Tabel mahasiswa. Maka ketika kita membuat tabel mahasiswa, ya kita create TBL mahasiswa, misalkan seperti itu. Nah, ketika kita meng-create sebuah tabel, kita juga harus mendeklarasikan tadi field-nya apa saja, tipe datanya apa saja, begitu. Sehingga dalam pembuatan objek tabel tidak hanya mendeklarasikan nama tabelnya, melainkan juga terdiri dari field apa saja, termasuk tipe datanya apa. Nah, mungkin kita melakukan kesalahan dalam mendeklarasikan tabel atau mungkin database. Kita bisa menggunakan perintah rename. Atau nama fieldnya salah. Atau perlu kita tambah. Atau perlu kita hapus. Kita bisa menggunakan alter. Yang terakhir adalah drop. Drop itu digunakan untuk menghapus objek. Jadi, kalau misalkan tabel pertama ini sudah tidak berguna dan datanya juga sudah tidak kita gunakan lagi, kita bisa drop sehingga tabel ini ya hilang beserta datanya. Oke, yang kedua adalah DML atau Data Modification Language. Namanya juga modification. Maka DML ini digunakan untuk memodifikasi atau memanipulasi objek. Kalau yang tadi itu digunakan untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah objek, yang kedua ini digunakan untuk memanipulasi. Memanipulasi apa? Memanipulasi datanya. Begitu. Misalkan di sini tadi ada tabel begitu ya dengan data-data tertentu. Dengan data-data tertentu, kalau kita mau mengubah nama fieldnya, kita bisa menggunakan alter. Tetapi kalau kita mau mengubah datanya, kita bisa menggunakan yang namanya update. Mau menambah data, kita gunakan insert. Kalau datanya ini tidak penting, kita bisa hapus dengan menggunakan delete. Nah, sehingga ada perbedaan antara delete dan drop. Kalau delete itu digunakan untuk menghapus datanya, sementara kalau drop itu digunakan untuk menghapus objeknya. Nah, yang terakhir adalah perintah select. Perintah select ini digunakan untuk menampilkan data yang ada pada sebuah tabel. Yang terakhir adalah DCL atau Data Control Language.
Nah, di sini digunakan untuk memanipulasi user dan hak akses. Dan ini tidak akan kita bahas, yang kita bahas cukup di DDL dan DML-nya. Oke, penjelasan lebih lanjut. Nah, ini tadi DDL atau Data Definition Language seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perintah-perintah yang ada di DDL adalah create yang digunakan untuk membuat objek, begitu. Rename digunakan untuk mengubah. Jadi misalkan di sini ada DB kuliah, begitu. Ternyata kayaknya nggak pas nih namanya, begitu. Kita bisa merename objeknya DB kuliah TWL misal, dengan menggunakan perintah rename. Alter itu untuk mengubah objeknya, misalnya ya tadi ya contohnya kalau memang misalkan tabelnya ini kurang field atau kurang kolom, kita bisa menambahkan dengan alter. Nah, kalau drop itu digunakan untuk menghapus datanya. Selanjutnya adalah DML. Nah, ini bedanya, kalau DDL tadi objeknya, kalau DML itu lebih ke datanya. Jadi sebelum kita bisa memanipulasi data, maka kita harus mendeklarasikan database-nya apa, tabelnya apa. Kalau tabel dan database sudah tersedia, ya sudah, kita bisa isikan datanya dengan menggunakan insert gitu ya. Datanya kita bisa isi di sini. Atau kalau memang ada perubahan, kita bisa menggunakan perintah update. Ternyata datanya ini salah, ya sudah, kita delete. Begitu. Saya ingin menampilkan data. Data apa saja yang ingin saya tampilkan. Misalkan saya ingin, tadi kan ada nomor gitu ya, ada nomor, ada nama, ada NIM, dan seterusnya di deklarasi yang pada halaman sebelumnya tadi. Tadi kan cuma dideklarasikan, cuma diinsertkan, cuma di-update misalkan. Kita butuh menampilkan. Nah, kita bisa menggunakan perintah select. Select bintang from, nama tabelnya. Setelah itu datanya akan bisa ditampilkan. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Oke, pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada part kedua. Terima kasih.